warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, jamaah ngaji kolbu, sahabat, kolega, para guru dan teman-teman saya seluruh Indonesia yang insyaallah kita semoga senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, karunia-Nya kita diberi kesempatan oleh Allah. Saya selalu berucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, para jamaah yang saya hormati, pada hari ini kita akan masuk pada satu bab, yaitu adalah waman adama qur'al bab yuftahul lahu. Jadi bab yang menerangkan tentang kita diminta untuk mengetuk pintu Allah. Mengetuk pintu Allah. Nah, sebelumnya para salikin, satu kalimat terakhir itu kita mendapatkan satu pelajaran dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, menyebutkan adalah fatahhir qalbaka minal aib yuftahu laka babul ghaib wa tub ilallah warji ilahi bil inabah wa dzikri. Jadi kalau kita ada bersitan yang di dalamnya kita itu adalah hati kita banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, ya itu harus kita tohirkan, harus kita sucikan. Nah, kalau insya Allah hati kita suci, yuftah laka babul ghaib, kita akan dibukakan pintu kegaiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Watub ilallah, taubat. Satu-satunya jalan, satu jalannya itu taubat. Yang kedua adalah kembali pada Allah tentu, karena mungkin kita lari dari Allah. Dan yang ketiga adalah zikir. Ini yang sebaik-baik alat untuk kita bisa disebut dengan yuftah laka babul ghaib. Nah, karena itu kita memasuki yaitu tentang bab yuftahul lahu atau qorhal bab, kita mengetuk pintu Allah. Mari kita memulai. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adama qur'al babin yuftahu lahu walau lal mutafatu ma qulna lakadzalik li'annahu kama qalat Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha mata uhlika hadzal bab hatta yuftaha walakin ya hadzal babun yusiluka ila qurbihi. Para salikin, para sahabat saya yang saya hormati, waman adama qur'al bab, siapa saja man adama yang membiasakan mengetuk pintu, artinya mengetuk pintu Allah,
ya, yuftahullah. Maka Allah membuka pintu kita untuk dekat dengan Allah. Ya, walau lam talatu ma qulna laka dzalik. Walau mutalatoh mulatafatau. Jadi jikalau ya bukan karena kelembutan hati ya, Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa ma qulna laka dzalik, apapun yang saya katakan, artinya yang saya sampaikan terhadap yuftahul lahu korhal bab, yuftahul bab ya, maka dengan demikian tidak mungkin Anda itu bisa masuk. Saya itu lembut, saya itu membuka kok setiap saat, kata Allah. Jadi pertanyaannya adalah waman adama korhal bab. Pertanyaannya, kita nggak pernah mengetuk pintu, kita nggak pernah serius mengetuk pintu Allah itu. Ya, mengetuk pintu sholat. Sholatmu itu ghaflah kok. Sholat kita itu lari-lari kok. Nah, apakah hal seperti itu betul-betul kita mengetuk pintu? Waman adama korhal bab. Tapi kalau kita serius terus menerus mengetuk pintu, ya yuftahul lahu, maka Allah akan membukakan pintu sini ya. 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 Ayuhal dzikr, mana yang zikir pada saya? Pada malam hari malaikat itu berkeliling mencari mana orang yang mengetuk pintu saya. Nah, pertanyaannya, sering kita itu tidak, banyak orang yang lupa kita itu mengetuk pintu Allah. Ya, kalaupun nutup pura-pura, walal mutalafatun. Jadi dia ngetuk tapi ya hanya apa istilahnya basa-basi. Basa-basi itu ya sholat, tapi hatinya nggak sholat. Zikir tapi mulutnya, hatinya kemana-mana. Nah, ini di-compare dengan apa yang disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah. Li'annahu kama qalat Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, karena hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali agung namanya Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Rabi'atul Adawiyah, apa yang beliau katakan? Mata olehkah hadal bab? Mana pernah ada, kapan Allah itu menutup pintu hambanya yang nggak mau masuk, nggak mau ngetuk, ya? Kita sendiri yang ogah-ogahan mengetuk pintu Allah. Benar nggak kira-kira? Sholat patung itu sulit. Sholat pun di sela-sela kerja. Ya. Zikir lari sana lari sini. Atau apalagi perbuatan yang lagi kerja malah lupa Allah. Nah, ini disebutkan, disindir oleh Rabi'atul Adawiyah. Mata olika hadal bab. Kapan saya, kata Allah, menutup pintu kepada hambanya itu? Kapan? Nggak ada, nggak pernah. Hatta yuftahu, sehingga dibukakan. Nggak pernah kok saya buka. Nggak pernah kok ditutup pintu Allah atas kekasih sayangnya Allah. Walakin hadabab, tetapi sesungguhnya sebaliknya, hadabab, pintu ini sesungguhnya kalau dibuka dan Anda kita bisa masuk, yusiluka ila qurbihi, maka kita akan bisa menyampaikan apa, mendekatkan diri kita kepada qurbihi Allah. Pertanyaannya, mau nggak kita itu mendekat pada Allah? Jadi Rabi'atul Adawiyah ini adalah satu di antara wali agung sangat monumental. Dia hanya ada satu konsep yang di dalam ilmu tasawuf itu, konsepnya itu, ilmunya itu disebut dengan ilmu mahabbah. Jadi di dalam tasawuf
itu ada 4 ya. Ada 4 orang yang gandrung kepada Allah. Yang pertama adalah mahabbah. Pelopornya ini adalah Rabi'atul Adawiyah. Dia orang Basrah dan dia hanya mencintai Allah dan dia kekasih sejatinya itu Allah. Yang kedua adalah rindu, konsep rindu. Konsep rindu itu adalah bagian dari seseorang itu hanya rindu, sauk. Sauk. Kalau ada namanya sauki, itu orangnya itu gampang rindu pada kekasihnya. Kalau ada teman namanya Ahmad Sauki katakan ya, itu berarti orang yang senang dan gampang rindu, kangen sama kekasihnya. Dan yang ketiga adalah al-wajj. Al-wajj itu adalah ektase. Jadi orang yang orang yang kesurupan, tapi kesurupan cinta pada Allah, bukan kehilangan akal tapi indahnya bersama Allah. Yang kedua, yang ketiga, nah yang keempat, di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya ilmu yang disebut dengan al-ittihad. Yaitu itu adalah pelopornya adalah insyaallah Yazid Al-Bustami. Yaitu ilmunya ilmu ittihad, yaitu menyatunya diri kita kepada Allah, menyatu. Ya, orang Jawa menyebutkan kira-kira manunggaling kawula Gusti dirakeun atau wahdatul wujud. Ya, al-halak kira itu tokoh-tokohnya. Nah, jadi pendek kata, seorang yang nama Rabi'atul Adawiyah itu nggak ada cinta selain Allah. Bahkan beliau dalam syairnya itu doa, bukan syair ya, kalau saya menyebut diri lebih senang menyebut itu munajat ya, munajat Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau aku mencintai Engkau dan mengamalkan semua perintahmu hanya karena saya ingin surgamu, jauhkan surga itu ya Allah. Kalau saya mencintaimu, mengamalkan semua perintahmu, menjauhi segala laranganmu itu hanya saya takut pada nerakamu, kalungkan, masukkan saya nerakamu itu. Dan tidak ada kata lain kecuali saya mencintai hanya cintaku kepadamu. Nah, ini cara munajatnya Rabi'atul Adawiyah. Nah, karena itu ini maaf, Rabi'atul Adawiyah itu satu di antara perempuan yang tidak nikah, cantik. Jadi kalau ada orang namanya Rabi'atul Adawiyah biasanya cantik. Biasanya cantik. Nah, saking cantiknya yang lamar banyak. Tapi beliau nggak mau, aku sudah punya kekasih kok. Saya sudah punya Allah kekasih saya, jadi nggak perlu. Nah, cara untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Oke, para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa iyyaka wa dhuhulal qalbi an wahdaniyati lillahi ta'ala fa awwalu darajatil dzakarin istiqdaru wahdaniyati ta'ala wa ma dzakara dzakirun wa futiha alaihim illa bistiharihim dzalik wa ma taradul ila bi dzikrihim ma aghlabat dhuhuli alaihim. Dilanjutkan. Ya. Wa iyyaka dhuhulul qalbi, dan takutlah kepada Anda ya dhuhulil qalbi. Kalau hatimu itu dhuhul, hatimu itu lali, ngelamun ya, hatimu ya, ngelamun dan lalai dari mana? Yang harus kamu takutkan itu an wahdanillahi ta'ala, dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, qul wallahu ahad, mulut kita. Tapi kita mensekutukan yang lain-lain kan. Oh, yang satu bukan Allah, yang satu itu yang saya cari ya, la ilaha illa mahbuba, yang saya cari, yang saya cinta itu bukan engkau ya Allah,
Tapi saya cinta kekuasaan, dunia, kekayaan, jabatan, tapi lupa yang namanya adalah wahdaniyati lillahi ta'ala. Jadi ini kita harus takut kepada Allah Subhanahu, takut terhadap satu hal yang kita itu lupa pada Allah. Kita harus takut. Karena apa? Fa awwalu daratut dzakirin, fa awwalu, maka awal derajat atau makomat seseorang yang ingin mendekatkan pada wahdaniyatillah ta'ala itu ad-dzakirin, ya ketika dia zikirnya itu istighdaru wahdina ta'ala, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kita kalau sholat masih menghadirkan satu saja nggak Allah? Apakah pikiran-pikiran kita masih illallahnya itu, ahadnya itu, ya Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esanya itu Allah atau masih ada embel-embel yang lain? Ini kita itu saja ya. Nah, awalnya kalau orang itu mau zikir, bisa nggak menghadirkan Allah itu yang ahad, yang wahdaniyah itu. Wa ma dzakara dzakiruna wa futiha alaihim, dan tidak ada pun satu pintu orang yang zikir pada ahli zikir wa futiha alaihim, yang bisa dibukakan pintu tadi fataha qablul bab yuftahu lahu alaihim, kepada orang yang zakarin, kecuali satu, illa bi istighdharihim dzalik, kecuali dia mampu menghadirkan satu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya para salikin ya, itu saja belajar. Ya, ini ada teori. Kalau teorinya di dalam ilmu tasawuf namanya teorinya wukuf. Kalau sudah wukuf itu mengosongkan diri, menenangkan diri, ya, mengkosongkan dari apapun, dan dia hanya menuju Allah. Kosong itu biasanya bisa nikmat sekali ketika berpikir pada Allah. Wa ma turadul illa bi dzikrihim, tidak ada satupun satu zikir yang ditolak, ya dzikrihim wala badzuhuri alaihim, kalau sholatnya itu adalah lumpe itu lupa, ngelamun, ya, zikirnya itu alaihim terhadap orang yang ahli zikir itu. Maka itu kalau orang zikir adalah penting untuk konsentrasi, khusyuk, khudur, ya, tumakninah, dan satu itu adalah hatinya itu wukuf, kosong, dikosongkan hanya pada Allah. Nah, sekarang caranya apa? Cara untuk bisa seseorang adalah bisa zikirnya itu hanya tertuju pada wahdaniyati lillahi ta'ala. Wa qala mu'allif, ya, wasta'inu ala dzalik bikim insyahwatain al-batni wal farji la yudadduka fi lillahi illa nafsa wa ma'ta tawaddudaka lil haq wa ma aqalla tawadduta lil haq law fudhihalaka babut tawaddudi ma'allahi la ra'aital ajaib. Jadi ini kita diajarin oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wasta'inu ala dzalik, karena itu Anda harus minta tahu terhadap dzalik, sholat kita, zikir kita yang masih lari-lari itu, minta tahu. Wasta'in, apa caranya? Bitamil syahwatain, dengan cara apa? Dengan cara menahan syahwat. Syahwat yang mana? Dua syahwat, syahwatain, dua syahwat. Yang pertama adalah al-batni, perut. Yang kedua itu al-farji, kemaluan kita. Karena itu mengapa al-batni itu penting. Perut itu jangan sedikit-sedikit makan, makannya sedikit. Coba kita itu sedikit-sedikit makan atau makan sedikit?
Dikit makan. Oh enak, rasain. Yo enak terus makan tidak berhenti ya. Atau batak lulul kalam, berbicara sedikit, bukan sedikit-dikit bicara, sedikit-dikit komentar di web. Wah, tidak ada satupun topik yang tidak dikomentari ya. Tangan kita kan selalu sering gitu ya, kita jagalah ya. Ya, batak lilul naum, mengurangi tidur. Yang kita sedikitlah tidur atau sedikit-dikit tidur. Oke, wal farji dan juga syahwat kita sebagai manusia. Wala yudhattuka fil lailan nafsa. Tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi ya. Di dalam kita mendekatkan wahdaniyat itu fillah kepada Allah illa nafsika, kecuali nafsu kita. Kalau kemarin itu tidak ada yang menghalang-halangi hutang kita kecuali maksiat. Kalau sudah maksiat itu orang dihalang-halangi untuk berbuat baik. Kalau ini dihalang-halangi terhadap seseorang bisa namanya menghadap pada Allah itu kecuali yang dilakukan adalah oleh namanya nafsu, kita tidak bisa mengendalikan. Oke. Wa maqartawadul haq ya, wa maqartawadul haq, sungguh menghilangkan aksaro kebanyakan manusia itu tawaddudakal haq, mencintainya itu kepada khaliq, kepada makhluk. Ya. Wa ma aqalla tawaddudakal haq, tetapi sedikit sekali mereka itu qalil, sedikit tawadduduka. Jadi mencintainya itu lil haq, kepada yang hak. Kira-kira benar enggak pernyataan ini? Banyak manusia itu yang dicintai itu makhluknya, bukan yang haknya. Semuanya disenangi. Mobil ini senang, makanan itu senang, binatang itu senang, burung ini senang, ya. Oh, macam-macam, ya. Tapi lupa pada yang membuat senang, yaitu Allah. Nah, ini tolong para salikin kita mulai ya bergeser, mencintai itu tawadduka itu kepada Allah. Untuk hal yang dunia agak kita ulangi sedikit. Karena disebutkan di sini lau fotikala kababut tawaddud ma Allah ya. Kalau Anda sudah dibukakan ya lau fotikalaka ya, dibukakan babut tawaddud, rasanya mencintai kepada Allah ya Allah, la ra'aital ajaib, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ra'aita ajaib, keindahan-keindahan yang disampaikan oleh Allah SWT, keajaiban-keajaiban itu. Nah, inilah kemudian ada munajatnya Rabi'atul Adawah itu yang menyebutkan gini dalam satu kalimatnya itu, engkau mendurkai Tuhan sambil menampakkan kecintaan kepadanya. Ya kira-kira kita lah ya, sholat, wah cinta pada Allah. Jadi, tapi pura-pura, nggak pernah tuntas kok. Sholat juga nggak pernah tuntas kok. Ini disindir oleh Rabi'atul Adawiyah. Demi usiaku, ini sungguh analogi yang mengherankan. Kemarin disebutkan umur 40 tahun kok nggak pernah mengetuk pintu Allah. Umur 40 tahun kok nggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya. Seandainya cintamu sejati, ya, kata Rabi'atul Adawiyah, engkau tentu akan mentaatinya. Ya, karena si pecinta senantiasa mentaati dia yang dicintai. Ya. Ini sangat dalam ya. Seorang syekh sufi ya mestinya harus mengatakan lahiriah cinta adalah ridho kepada yang dicintai, sedangkan batin cinta adalah membenci, memberikan hati kepada yang dikasihi, hingga tak tersisa sedikit pun bagi yang ada. Diri kita hanya yang ada, yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam banget ya. Ya, saya itu cinta sholat. Iya, tapi sholatmu itu fisik, nggak pernah hadir secara betul-betul. Para salikin, saya lanjutkan.
Ya. Caranya yang lain adalah ya, rok'atani fi jafil lail tawaddu. Jadi salat malam di tengah malam. Ayo yang belum ya kita introspeksi ya, yang belum salat malam. Itu salah satu bukti cinta kita pada Allah. Ya. Ayaduka lil marad tawaddud. Menjenguk orang sakit juga itu wujud dari kita mencintai Allah. Anuka li akhikal muslim tawaddud, membantu sesama muslim yang kekurangan tawaddud. Karena itu kenapa kita bismillahirrahmanirrahim, moga-moga Allah meridhoi, izin semuanya sudah keluar, yaitu Al-Zawa, lembaga amil zakat Al-Zawa ini niatnya untuk membantu yang berkepentingan atau kekurangan. Kemudian matatukal alda anit tariq tawaddud, membantu orang yang ada halangan di jalan secara fisik, menghilangkan duri, tawaddud. Ada anak orang kekurangan uang, kita bantu, tawaddud. Karena orang itu sedang jalan menuju Allah, mencari beasiswa sulit, ayo kita ke Al-Zawa. Nanti kalau Allah memberikan kemudahan pada kita beri jalan untuk beasiswa untuk agar dia menuju sekolahnya itu thariqun ilallah, itu juga tawaddud. Nah, walakin nasaifa almar matruhun yasdaju illa sa'id. Tapi ingat, niat-niat tadi itu diibaratkan saif, pedang. Pedang yang tajam, semangat yang kuat, semangat yang menggelora itu hanya bisa membutuhkan yahtaju ila sa'id, yaitu kuatnya semangat tangan lengan yang kuat. Ya, ini diibaratkan oleh pedang. Pedang itu tajam, iya tajam. Tapi kalau nggak dijalankan, nggak niat, nggak semangat, ya nggak akan bisa dia sampai pada satu yang namanya dengan wahdatul ilahiyah. Salikin demikian para salikin untuk sesi pertama, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi apa yang kita kaji bersama. Alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.